makanan ini sehat loh, dan ini harus dimakan dan itu ada gunanya untuk tubuh mereka. Jadi seperti itu. Jadi ini juga pembelajaran kesehatan buat mereka. Jadi salah satu juga, ya saya tadi lupa mengatakan bahwa salah satu juga aspek positif yang bisa kita dapatkan dari pemberian makan gratis ini, yang pertama gratisnya. Ya, Kedua, itu pasti. orang tua bisa mengurangi jajannya. Ya, itu aspek sosial yang secara nggak sadar tuh bakal Sosial dirasain. ekonomi, Sosial ekonomi. Terus yang paling penting bagi saya adalah anak-anak ini bisa dibentuk minimal dalam 1 hari itu mereka sekali makan makanan sehat. Itu budaya, Iya. ya kan? Jadi ternyata dari berbagai aspek, dari sosial, ekonomi, budaya. Iya. Dan yang paling penting di sini tuh adalah aspek kesehatan mereka. Kesehatan. Iya. Karena kalau misalnya mereka tuh dalam sehari itu sekali itu mereka harus makan makanan sehat, otomatis mereka tuh bisa tumbuh maksimal. Karena kalau di SMA kan kita tahu sendiri, anak-anak kan dalam usia pancaroba. Jadi di situ ada bentuk fisik anak-anak itu saja beda-beda karena dari apa yang mereka konsumsi. Iya. Ada yang tegap badannya, ada yang ada yang bulat begini dan seterusnya. Dan otomatis kalau di sekolah selama ini kita hanya memberikan pelajaran kesehatannya itu hanya mungkin di PJOK, mungkin karena itu pendidikan olahraga ya. Tapi sekarang karena dengan adanya makan bergizi gratis itu, anak-anak itu juga di samping mereka berolahraga, mereka tuh disediakan ini makanannya. Jadi untuk makan siang kalian ini. Karena kalau dari skema pemberiannya memang kalau untuk anak SMA mereka tuh jadwal pemberian makan bergizi gratis itu kan bukan di pagi. Tapi mereka di siang. Makanya tadi keceplosan makan siang gratis. Iya. Padahal makan bergizi gratis. Makan bergizi karena kalau nggak salah kalau untuk anak-anak setara PAUD atau fase-fase awal ya, fase A, fase B, itu mereka kayaknya di pagi mereka pemberiannya. Kalau yang SMA itu di siang di jam 12. Oke.